Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Batu Kurma Channel. Pada kesempatan ini mari kita teruskan pelajaran tajwid kita tentang waqaf, cara berhenti membaca Al-Quran. Sekarang saya akan jelaskan yang keempat. Yang keempat, ya, kita boleh berhenti memilih, ya, memilih di huruf terakhir. Huruf terakhir ini, ya, adalah huruf ta marbutoh yang begini, ya, atau begini, ya. Kalau kita memilih di huruf ini yang akhir ini seperti ini, ta marbutoh, kita harus jadikan semua ini menjadi hak sukun, ya. Jadi hak sukun. Harus jadikan hak sukun. Jadi kita tidak susah-susah begitu ketemu dengan tak marbutoh, karena kalau diteruskan dia bacanya bisa ta, bisa ti, bisa tu, bisa tan, bisa tin, bisa tun, ya. Tapi kalau kita berarti jadi hak sukun, ya, hak sukun. Kita sering membaca doa, ya, membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah. Itu kan hasanah itu kan ada tulisan begini. Hasanatan. Nah, ya. Hasanatan. Kita mau berhenti di sini, boleh, ya. Kita boleh berhenti di sini. Bagaimana berhentinya, membacanya? Dibaca pendek, ya. Dibaca kalau berhenti di sini pendek. Ya, bisa pendek, bisa panjang tergantung huruf sebelumnya, ya. Bisa pendek, bisa panjang tergantung huruf sebelahnya. Kalau ini hasanah, bukan hasanatan. Jadi hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti, ya. Nanti diulang lagi bacanya. Itu cara yang bertingkat. Cari aja banyak di Al-Quran. Jadi sebelum kita baca, kita yang menentukan. Oh, saya mau berhenti di sini. Saya mau berhenti di cara 3. Saya berhenti cara 2, saya berhenti cara 1. Jadi kita tidak akan membaca Al-Quran dengan salah, ya. Jadi insya Allah apa yang kita baca itu semuanya sudah mengikuti aturan ilmu tajwid, ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima. Yang kelima, kita boleh berhenti, ya, di huruf, nah, katakanlah ada huruf-huruf hijaiyah, ya. Dua huruf terakhir ini, ini huruf harokat, ya, berharokat. Ini dua terakhir ini adalah mad tabi'i, ya. Saya tulis MT. Mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Jadi kalau ada mad tabi'i dan di sininya huruf hidup, ya, di sininya hidup, ya, kita bisa membacanya yang akhir ini, yang terakhir, yang huruf hidupnya dibacakan sukun. Jadi ini mad tabi'i, yang ini disukunkan, ya. Pertama hidup, ya, bisa hidup a, i, u bisa, tapi kita berhentinya maka huruf-huruf itu dengan mad tabi'i tadi, ya, di huruf akhir ini kita sukunkan. Di sini mad tabi'i, ya, di sini mad tabi'i, MT. Nah, membacanya dibaca panjang, dipanjang bisa dengan ayunan lagu, ya, bisa kita beri ayunan. Kalau di sini tadi pendek atau panjang, ya, pendek atau panjang, bisa tergantung huruf sebelumnya. Misalnya kita berarti, ya, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ada hi, mat, mi. Nah. Yang bentuk-bentuk seperti ini kita boleh panjang. Maka baca Quran jadi indah. Kalau kita bacanya ini pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang enak. Jadi yang enak ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kita boleh milih berhenti di yang bentuk seperti ini. Di tengah-tengah ayat boleh. Ya. Kalau kita kuatnya di sini, ya sesungguhnya sekali lagi kalau membaca sesungguhnya kita harus tahu artinya dulu. Oh ini artinya sampai sini begini dan itu betul baru kita baca sampai itu. Tapi kita sedang belajar, kita belum tahu. Insya Allah Allah pahamlah dengan keadaan kita karena Allah yang tahu tentang kita. Ya segala sesuatu tentang kita Allah tuh tahu ya. Jadi dia paham. Ya kalau kita tuh sedang belajar dia paham. Kalau kita sudah mampu, mungkin dia menegurnya mungkin di tempat-tempat tertentu, barangkali kita masih ada salah. Oke ya. Terus yang ini yang, jadi kalau ada matobi'i, panjang. Yang keenam ya. Ya, cara keenam itu apabila ya, sebelum dua yang terakhir ini, ya ini huruf hidup atau huruf mati tadi sama dengan ini, tapi ini mat lain, ml, mat lain ya, mat lain. Ya, misalnya dengan waw ataupun dengan ya. Kita juga boleh bisa membacanya huruf terakhir disukun sama dengan ini, ya. Nanti huruf terakhirnya disukun sama dengan ini, jadinya ya. Nah ini saya ulang aja di sini biar paham. Huruf ininya ml, mat lain, ya dua ini. Kemudian di sini disukunkan. Bacanya juga boleh panjang, ya. Tapi barangkali tidak bisa sepanjang ini, tidak seindah ini. Contohnya gini, ya, misalnya saya tulis ya ini. Ya, misalnya ada ayat ini, kita mau berdiri di mat lain, ya mat lain, ya maka ini boleh panjang, tapi tidak bisa sepanjang ini biasanya, ya. Jadi kita bacanya baknya itu disukun, ya, jadi ada dua sukun, jadi boleh panjang, tapi mesti tidak bisa sepanjang ini. Bacanya dua harokat baca ya. Zalikal kitabul la raib. Ini disukunkan tadi, jadi pantulkan, dikolkolahkan. Kemarin kita sudah belajar namanya kolkolah kubro, jadi di sini ujung ya. Jadi seperti itulah kita memahami wakaf. Cara-cara berhenti, jangan sampai kita keliru baca. Kalau kita baca seperti ini, zalikal kitabul la raiba, salah. Enggak boleh berhenti baca Quran seperti itu, ya. Kita sering khatam Quran bacanya seperti itu. Di mana-mana berhenti seenaknya kita baca, enggak bisa seperti itu. Makanya harus belajar tajwid. Di Batu Kurma saya ajarkan dari awal sampai akhir, mungkin sekitar 60 video teorinya dari awal sampai akhir. Kemudian nanti akan saya bimbing membaca ayat per ayat. Semoga apa yang saya jelaskan ini jelas, sehingga kita mudah di dalam membaca
tartil, ayat-ayat Quran dengan tartil, pasti berhentinya enak, makhrajnya enak, hukumnya keluarnya bagus, semua indah, jadi indah. Seperti Rasul mengajarkan, Zainul Quran bi aswatikum. Indahkanlah baca Al-Quran itu dengan keindahan suara kita. Keindahan itu ada di hukum-hukum yang kita pelajari. Kita bersyukur kehadirat Allah, mudah-mudahan dengan kemudahan ini kita semakin mudah dan semakin lancar membaca Quran. Ya. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.